What's up, Mari Booster? Selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di episode kali ini kita akan bahas mengenai keterlibatan Zack Snyder yang kembali ke DCU setelah dia merilis Snyder Cut Justice League yang memang udah menang Oscar tahun 2022 ini. Dan kita udah tahu apa ya, dia acara talk show kemarin setelah di Cavill secara resmi kembali sebagai Superman, dan sudah kita lihat hasilnya di post credit scene Black Adam. Dan sekarang di video ini gue mau bahas apa yang akan terjadi jika seandainya Zack Snyder udah confirm akan kembali ke DCU, dan juga apakah dia akan melanjutkan saganya kembali. Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai apa yang akan terjadi jika seandainya Zack Snyder kembali ke DCU. Tapi sebelum kita masuk ke teori kita ya, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu apakah rumor ini benar atau tidak. Nah, buat belum tahu ya, sebenarnya Zack Snyder kembali ke DCU itu udah ditis oleh Web Discovery dan juga Cartoon Network ketika dia udah ada sebagai cameo di Teen Titans Go, yang menceritakan tentang semua anggota Teen Titans telah menemui Zack Snyder untuk membuatkan film tentang mereka yang menceritakan bagaimana jika seandainya Teen Titans yang dinilai sebagai perkumpulan sidekick superhero DC ini stylenya berubah sesuai dengan arahan Zack Snyder sendiri. Dan akhirnya kita udah melihat hasilnya dan terbukti ini menjadi trending di Twitter pada saat itu, Pak. Ini udah menjadi tease sebenarnya bahwa Zack Snyder udah berencana kembali ke DCU. Apalagi sekarang kepemimpinan Warner Bros. Discovery juga sudah berubah dan dipimpin oleh David Slade sendiri, serta ada James Gunn sebagai bos besar DCU sekarang. Dan pastinya dong mereka udah ngobrol di belakang untuk melakukan sebuah kesepakatan ini, karena Zaslav sudah pernah mengkonfirmasi bahwa DCU akan fokus dengan project bioskopnya. Maka sudah dipastikan hierarki DCU akan berubah seperti yang udah dijanjikan oleh The Rock kemarin di DC Fandom tahun 2021 kemarin. Dan terbukti di film Black Adam semua tontonnya udah nggak lagi totally dark seperti era-era Snyder dulu. Sekarang udah mix, Pak. Ada jokes, ada cerahnya, darknya DCU juga ada, gak dihilangkan sama sekali. Literally hierarki DCU sudah berubah sekarang. Tapi masalahnya kita belum tahu nih apakah Zack Snyder udah benar-benar kembali ke DCU atau enggak. Dan juga kalau dia tuh udah kembali, apakah dia tuh juga akan melanjutkan saganya. Apalagi sekarang ada kabar yang mengatakan bahwa Zack Snyder tertarik untuk menggarap film Man of Steel kedua setelah kembalinya Henry Cavill sebagai Superman. Tentu aja ini menjadi setup yang sangat menarik, karena gua setuju kalau Zack Snyder lah yang menggarap Man of Steel kedua dengan arahan dari James Gunn. Karena lagi-lagi otak DCU dari awal tuh adalah Zack Snyder sendiri, dari film Man of Steel pertama, BVS, hingga ke Justice League Snyder Cut. Tapi kalau misalkan ini yang menggarap storyline sih nggak masalah, Pak ya, karena Zack Snyder juga bisa menjadi konsultan buat DCU. Karena buat belum tahu ya, bahwa selama Snyder ini gak ada kabar, yaitu tepatnya setelah JL Whedon dirilis yang seampas itu, dia tuh bergerak di balik layar loh, dengan menjadi konsultan untuk sutradara lain untuk buat film origins DCU. Contohnya seperti James Wan yang butuh konsultasi dengan Zack Snyder untuk membuat film Aquaman tahun 2018 lalu, dan juga Patty Jenkins yang butuh konsultasi dengan Zack Snyder sehingga dia bisa membuat Wonder Woman 1 dan kedua. Nah, itu kalau dari sisi Zack Snyder, Pak ya, kalau misalkan James Gunn ingin menaruh dia sebagai konsultan kembali. Tapi gue yakin sih para fans ingin Snyder kembali ke sisi sutradara untuk menggarap film DCU kembali. Apalagi setelah gerakan Restore the Snyderverse sudah menjadi besar di kalangan para fans Snyder dan juga fans DCU sekarang. Akhirnya Web Discovery kayaknya akan mengambil kesempatan itu untuk membuat Snyder menggarap saganya kembali. Tapi tentu aja akan diarahkan juga oleh James Gunn, karena dia sudah menjadi bos besar DCU sekarang, dan juga dia sebagai kepala tim kreatifnya untuk mengkondisikan ke berbagai macam film DCU yang lainnya. Nah, sekarang berikut ini adalah teori kita jika seandainya Zack Snyder akan kembali sebagai sutradara untuk film DCU ke depannya. Kita tahu, Pak ya, bahwa saga Snyder udah berhenti di Justice League Snyder Cut yang pastinya settingnya masih di tahun 2017 dan berakhir dengan saga Nightmare yang memberatkan Superman sudah menjadi brutal dan jahat karena pengaruh Underlife Equation, dan menjadi gila karena kehilangan Lois Lane akibat dibunuh oleh Darkseid. Maka ini tentu aja saga seperti ini kemungkinan akan dilanjutkan nanti, karena sekarang
sekarang DCU akan fokus dengan 3 karakter utama, yaitu Batman, Superman, dan juga Wonder Woman. Apalagi kontrak mereka sudah diperpanjang. Bisa jadi kemungkinan sampai menunggu JL2 dan JL3 nanti sebagai penutup crossover yang akan mengangkat tema dari komik Injustice Gods Among Us. Snyder akan menggarap film DC solo yang dibutuhkan, terutama pengembangan Man of Steel kedua yang setelah digarap skripnya, atau bisa jadi Batfleck solo movie kemungkinan akan siap untuk dikerjakan. Apalagi dengan gaya style Dark Snyder yang sangat cocok, maka Batman solo movie versi Ben Affleck yang layak untuk diangkat. Gua nggak peduli kalau banyak banget Batman, karena kan kita udah dapat The Batman versi Matt Reeves ya, yang juga sukses banget. Apalagi kan rancangan awal The Batman ini kan versi Ben Affleck dulu nih, yang menceritakan tentang perseteruan Batman dan Deathstroke, dan sudah ada konsep artnya dari segi kostum, Batcave, serta persenjataannya. Nah, bisa jadi Snyder akan fokus untuk menggarap 2 film DC sekaligus, yaitu Man of Steel kedua dan juga Batfleck solo movie, sesuai dengan tone-nya, yaitu dark dan juga misteri. Tapi masalahnya, Henry Cavill udah memberikan konfirmasi kepada media dan juga para fans bahwa Superman yang akan tampil di masa depan DCU nanti adalah versi Superman seperti yang ada pada komik aslinya, yang dimana tampilannya cerah dan juga penuh senyuman ya. Gak seperti yang ada pada Man of Steel pertama dan juga Batman v Superman, yang dimana bawaannya Superman terlalu dark dan juga mulu-mulu sampai diantet dibunuh oleh Doomsday. Ini tentu aja nyambung dong, karena memang saat itu Man of Steel dan juga BVS dia tuh masih mencari jadi dirinya, karena kan dia baru tahu bahwa itu adalah bangsa Kryptonian dan dia melawan bangsa sendiri dan juga membela bangsa manusia di Man of Steel pertama, dan sampai dia dibenci dan difitnah oleh Lex Luthor, sampai akhirnya eksistensinya masih dipertanyakan oleh para pemerintah Amerika Serikat, apakah dia adalah alien yang ramah atau bukan. Karena dengan kekuatan layaknya seorang dewa dengan sangat OP ini, dia bisa menghancurkan dunia Pak, seperti itu. Nah, dengan permasalahan dia udah selesai hingga kebangkitan di Snyder Cut, maka Superman akan memulai arc barunya untuk menjadi superhero menyelamatkan banyak orang dan penjaga Metropolis sekaligus anggota utama Justice League. Nah, untuk pembahasan berbagai macam teori soal Man of Steel kedua, nanti kita akan bahas di video terpisah Pak ya. Tapi yang jelas, gue masih percaya bahwa Snyder tetap akan memakai konsep lamanya dengan memunculkan Brainiac sebagai villain utamanya untuk mengeksplor Krypton jauh lebih dalam. Apalagi kita tahu Pak ya, bahwa Brainiac adalah salah satu entitas kosmik yang merupakan pelaku di balik kehancuran planet Krypton. Jadi bisa kemungkinan Man of Steel kedua akan eksplor lebih jauh tentang masa lalu Krypton dari perspektif Brainiac. Mungkin nanti lah ya kalau kita bahas mengenai teori Man of Steel kedua lagi. Nah, kalau untuk soal The Batman versi Ben Affleck, karena naskahnya udah usang dan gak akan dipakai lagi, maka kemungkinan Zack Snyder akan menulis ulang naskah itu untuk mengkondisikan antara film The Batman dan juga ending dari Justice League Snyder kemarin Pak. Seperti itu Pak. Jadi The Batman ini kita masih belum tahu nih apakah pengembangannya akan ada, tahu nggak? Karena untuk sekarang yang benar-benar udah di highlight itu adalah Man of Steel kedua. Sementara Batfleck solo movie ini masih belum tahu nih apakah ini akan dikerjakan atau tidak, karena tim produksinya mereka masih sibuk untuk menggarap Man of Steel kedua dan juga berbagai macam project DC yang lainnya Pak, seperti itu. Tapi gua doain aja sih Snyder bisa menggarap film Batman solo movie ini Pak, karena gua jujur aja lagi-lagi gua nggak peduli banyak banget Batman dari Batman versi Christian Bale lah, Ben Affleck lah, terus ada Matt Reeves, segala macam bodo amat Pak. Yang penting ini dikerjakan untuk menceritakan kisah origins Bruce Wayne versi Ben Affleck. Gua butuh, meskipun kita udah bosan dengan Batman, tapi gua I don't give you flying ass masa itu Pak. Gua nggak peduli gitu loh. Yang penting kita butuh film ini agar supaya DCU itu lengkap, semua saga-saga itu lengkap, gak cuma kita tahu Superman tuh banyak banget filmnya. Gue bodo amat, lu kan juga buat kan gitu loh. Makanya ya gue pengen ini ada, meskipun kita udah bosen ya. Gue yakin fans gak akan bosen sih. Batman aja bodo amat, gak ada yang pernah bosen, gak masalah itu. Yang jelas intinya para fanboy Snyder udah bisa tenang jikalau Snyder udah secara resmi kembali ke DCU. Makanya kita berharap aja dulu Pak ya. Tapi kalau misalkan Snyder gak akan kembali, sebenarnya masih bisa dilanjutkan sih saganya dalam DCU, dan dia akan bergerak di balik layar sebagai konsultan aja. Dan untuk kreatifnya dia akan serahkan kepada James Gunn dan beberapa sutradara yang akan terpilih untuk melanjutkan franchise tersebut. Jadi mohon bersabar aja karena DCU udah perlahan mulai bangkit kembali. Oh ya, next kita akan bahas mengenai teori Man of Steel kedua dan juga bahas koneksi antara Black Adam dengan Shazam 2 Fury of the Gods nanti ya. So buat yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, dan juga nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @MariAngelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih buat kalian udah membeli t-shirt official Mario Angelo. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Tinggal beli order aja, langsung kita proses pesanan kalian. Buruan guys, beli order karena persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.